Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Jumat sore tanggal 21 Maret 2025, hari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Tadi malam saya baru saja podcast dengan Bang Nasab yang baru saja pulang dari kampusnya di negeri Yaman sana. Negeri yang kerap kali diagung-agungkan oleh para Ba'alawi keturunan imigran dari Yaman. Nah, dari podcast yang sekitar 1 jam itu, di antara poin penting yang bisa saya ambil adalah bahwa klan Ba'alawi Yaman yang di sini kerap kali mendewa-dewakan klannya, mendewa-dewakan leluhurnya, mengaku sebagai Ahlul Bait, mengaku sebagai keturunan Nabi, ternyata itu berbanding terbalik dengan kenyataan, dengan fakta yang ada di negeri Yaman itu sendiri. Kalau mereka di sini seringkali mendoktrin warga Nahdliyin di tanah air, mengaku sebagai klan yang terhormat, klan yang luhur, klan yang mengaku lebih mulia dibanding 70 ulama kiai-kiai Nusantara. Di sana justru sebaliknya. Di sana klan Ba'alawi tidak lebih dari klan-klan yang lain yang sama sekali bukan sebagai klan yang dimuliakan di negeri asalnya di Yaman. Bahkan menurut Bang Nasab itu di sana para klan Ba'alawi ini tidak berani terang-terangan mengaku diri sebagai Habib, mengaku diri sebagai zuriyah Nabi SAW, karena alasan malu karena di Yaman itu ada sekitar 7 kabilah, ada sekitar 7 klan terhormat di Yaman yang diakui secara jumhur, dan diantaranya adalah klan Sayyid dari Bani Hashim. Klan-klan itu tahu reputasi dan jati diri klan Ba'alawi yang pada intinya sama sekali tidak diakui sebagai, jangankan zuriyah Nabi di Yaman, jangankan diakui sebagai zuriyah Nabi, diakui ditempatkan sebagai klan terhormat pun tidak, klan Ba'alawi ini ya. Jadi ini kan berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia, yang dipromokan, diglorifikasi oleh keturunan Ba'alawi di Indonesia ini. Bahkan tokoh yang di sini didewa-dewakan, sering dipasarkan, diagung-agungkan, diglorifikasi, yang sekarang masih hidup, yakni Umar bin Hafid. Di sana itu menurut Bang Nasab ya, jauh dari apa yang terjadi di sini. Ini kan lucu gitu. Lucu yang lucu apa, yang kita warga Nahdliyin, warga Mukibin gitu ya, tidak mau mencari tahu dulu siapa sebenarnya Umar bin Hafid di sana. Bahkan sangat terbatas menurut Bang Nasab. Ruang geraknya Umar bin Hafid di Yaman sana sangat terbatas, di negerinya sendiri. Ya, di negerinya sendiri sangat terbatas karena dianggap bermasalah begitu. Hanya dikenal di istilahnya markasnya sendiri saja, di komplek. Kalau di Indonesia ya mungkin di kawasan pondok pesantren di sekitarnya saja dikenal gitu. Dan itu pun dikenal sebagai orang biasa, bukan sebagai zuriyah Nabi gitu. Tidak diakui sebagai zuriyah Nabi. Itu
tokoh yang di Indonesia ini begitu disembah-sembah dalam tanda petik lah ya, diagung-agungkan ketika datang ke sini. Di sana itu adalah orang biasa, tokoh biasa lah, dan tidak dimuliakan seperti di Indonesia. Intinya itu. Yang kedua, tokoh yang bernama Fakih Muqaddam, yang di sini juga dipromokan luar biasa, dikatakan sebagai orang yang memiliki karomah yang tinggi gitu ya, bisa mi'raj sampai 70 kali dalam sehari gitu. Pun demikian, di sana bahkan banyak yang tidak kenal siapa itu Fakih Muqaddam gitu. Ya, siapa itu Fakih Muqaddam? Di sana tidak dikenal sebagai tokoh agama yang populer. Bahkan di Yaman itu tokoh masyhur, tokoh agama yang sangat dikenal, pedagang-pedagang kecil, orang-orang di emperan kenal itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Justru jauh lebih populer, jauh lebih dikenal di negeri Yaman. Nah, inilah mengapa saya jadi paham mengapa klan Pahlawi banyak yang tidak suka dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan pernah kita dengar klan mereka mengagung-agungkan Fakih Muqaddam lebih luhur, lebih mulia dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani itu sendiri. Ya mungkin karena pengaruh ini, dan mungkin karena yang di sini yang terkenal populer sekali Syekh Abdul Qadir Jailani jauh lebih dulu di kalangan warga Nahdliyin. Saya kemudian mencoba ingin menggeser pengaruh itu dengan mengunggulkan, membesar-besarkan Fakih Muqaddam. Padahal di negeri sendirinya sekali lagi juga tidak seheboh, terkenal, semulia sebagaimana di Indonesia. Itu Fakih Muqaddam. Begitu juga fenomena Ahmad bin Isa yang diaku sebagai katanya makomnya ada di Yaman. Ya, Ahmad bin Isa An-Naqib yang makamnya ada di Irak, tapi diklaim juga oleh Pahlawi katanya makamnya di Yaman, sehingga kemudian digelari Al-Muhajir untuk menguatkan pengakuan mereka bahwa Ahmad bin Isa An-Naqib itu hijrah ke Yaman, sehingga digelari Al-Muhajir. Faktanya juga tidak. Makamnya bahkan di sana juga tidak dikenal. Orang-orang tokoh-tokoh Yaman mengatakan kalau ada orang mengatakan bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir kok di Yaman, dikatakan sebagai orang yang ngimpi gitu, orang yang tidur gitu, ngelindur lah bahasa Banyumasnya, ngelindur apa kok gitu. Makamnya ada di Irak kok dikatakan di Yaman. Nah, tentu saja kita lebih percaya kepada orang Irak karena satu negara Irak mengakui bahwa makam Ahmad bin Isa itu ada di Irak, bukan di Yaman. Ahmad bin Isa adalah dzurriyyah Nabi SAW yang diaku oleh klan Pahlawi sebagai jalur kakeknya dari Ubaidillah. Padahal para sejarawan, para ahli nasab tidak pernah mencatat bahwa Ahmad bin Isa itu memiliki anak bernama Ubaidillah. Itu hanya klaim sepihaknya klan Pahlawi yang lagi-lagi juga klaim sepihak yang tidak diakui oleh ulama-ulama ahli nasab yang lain selama berabad-abad. Klan Pahlawi mengakui, menulisnya dalam bukunya sendiri bahwa mereka adalah turunan Kanjeng Nabi melalui jalur Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir benar dzurriyyah Nabi, tapi ulama ahli nasab tidak pernah mencatat beliau punya anak yang namanya Ubaidillah ini. Ubaidillah inilah ya yang diaku sebagai nenek moyangnya Pahlawi. Ya, dari Ubaidillah ini kemudian menurunkan Alwi itu. Oke ya, jadi fakta dan fenomena-fenomena itu hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, terutama ulama-ulama NU ini, kiai-kiai NU yang sampai hari ini masih sulit untuk menggunakan nalar sehatnya, yang tidak mau menganalisis secara lebih jauh tentang klaim pengakuan Pahlawi Yaman ini sebagai keturunan Nabi, tidak mau melepaskan itu. Nah, saya kira bukan hal yang sulit bagi para pembesar-pembesar di PBNU untuk menelisik ini
ke negeri Yaman sana secara langsung. Itu saya kira lebih fair, lebih objektif, lebih ilmiah untuk menelisik tentang keberadaan klan Yaman dari jalur Ba'alawi atau klan Bani Alawi yang mengaku diri sebagai keturunan bangsa Yaman. Silahkan pergi ke Yaman, temui tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, pemilik otoritas di Yaman. Benarkah klan Ba'alawi itu adalah klan yang luhur, yang mulia, sebagaimana diagung-agungkan di sini, dan benarkah merupakan bagian dari keluarga Nabi besar Muhammad SAW? Penelitian ke negeri Yaman menjadi sangat penting karena mereka mengaku sebagai keturunan bangsa Yaman. Nah, itu fair saya kira di samping penelitian-penelitian yang lain terkait dengan pengakuan Ba'alawi ini, baik dari sisi ilmu nasab, dari sisi DNA, itu semua bisa dilakukan dengan mudah, bisa dilakukan terukur kalau memang betul-betul ingin mencari kebenaran, betul-betul ingin mencari kebenaran tentang silsilah Nabi besar Muhammad SAW agar tidak disimpangkan, agar tidak dikotori oleh klan-klan yang tidak jelas itu. Oke, yang paling mengejutkan lagi adalah penuturan Bang Nasab bahwa ternyata Ba'alawi Yaman ini juga statusnya bukanlah warga pribumi bangsa Yaman. Ternyata di Yaman juga pendatang. Jadi kalau di sini juga pendatang yang tidak jelas dibawa oleh Belanda, di sana juga ternyata sama pendatang yang tidak jelas juga. Pendatang yang tidak jelas juga. Makanya di sana tidak dihargai, tidak dimuliakan sebagaimana klan-klan atau fam-fam keluarga yang lainnya karena mungkin statusnya itu. Nah, anehnya di sini kok malah dipuja-puja. Percaya saja. Oke, saya kira itu untuk menguatkan apa yang semalam saya perbincangkan dengan Bang Nasab yang baru pulang dari Yaman. Lebih lengkapnya tentang podcast tersebut, durasinya cukup panjang, sekitar 1 jam. Silakan simak video saya sebelum ini, malam masih baru. Di situ nanti akan sangat jelas, lebih jelas tentang banyak hal yang beliau sampaikan terkait fenomena fakta-fakta klan Ba'alawi di Yaman sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.